akan membahas mengenai apa sih itu perangkat lunak atau apa sih itu sistem. Dan kita mulai yang pertama yaitu tipe-tipe sistem. Nah, tipe-tipe sistem ini sebenarnya ada beberapa ya, ada banyak. Cuman di sini saya singkat ada 5 tipe. Yang pertama yaitu kita masuk ke transaction processing system. Nah, transaction processing system ini bisa disebut TPS. Ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin. Nah, semisal seperti penggajian, inventaris, barang keluar dan masuk. Nah, hal-hal ini tuh untuk mempermudah operasional dalam sebuah corporate atau perusahaan untuk memasukkan atau menggunakan data ataupun juga mengedit data tersebut. Nah, walaupun sistem ini sebenarnya juga yang mengedit, memasukkan, dan juga membaca data itu harus ada operator yang melakukannya. Dan sistem TPS sendiri itu harus lancar dan stabil. Kalau terjadi error atau bug, maka akan mengganggu operasional sistem. Kemudian yang kedua yaitu Office Automation System dan Knowledge Work System. Nah, pada dua tipe ini terdapat dua kelas, yaitu OAS, Office Automation System, dan juga Knowledge Work System. Di mana untuk sistem yang OAS, data akan diubah atau dimanipulasi sesuai kebutuhan sebelum disebarkan. OAS sendiri biasa digunakan di sebuah perusahaan. Sedangkan kalau KWS, Knowledge Work System ini lebih sering digunakan oleh ilmuwan, insinyur, ataupun juga dokter untuk membantu mereka dalam menemukan pengetahuan baru. Nah, contoh-contohnya itu seperti spreadsheet, broadcast email, penjadwalan elektronik, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu Management Information System atau MES. Sistem ini sebenarnya mencakup sistem TPS, namun bedanya pada sistem ini mengharuskan user, software, dan hardware bekerja bersamaan dalam melakukan proses transaksi, analisis keputusan, dan juga pengambilan keputusan. Pada penggunaannya, seluruh user akan berbagi database untuk mengakses data pada sistem. Dan pada sistem MES sendiri, terdapat beberapa sistem TPS di dalamnya yang saling terintegrasi. Kemudian ada tipe sistem yang keempat yaitu Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Nah, SPK sendiri atau Decision Support System ini sangat tergantung pada data yang ada. Sistem ini digunakan untuk memberikan arahan dalam mengambil sebuah keputusan, walaupun keputusannya pada akhirnya berada di tangan stakeholdernya. Sistem ini menggunakan beberapa algoritma atau model untuk memberikan sebuah keputusan, dan sistem ini sangat tergantung pada data yang ada dari data pada periode sebelumnya untuk memberikan sebuah keputusan. Nah, sistem SPK sendiri seperti contohnya itu salah satunya yaitu seperti seleksi karyawan baru atau seleksi mahasiswa baru. Di situ ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk memberikan sebuah nilai setiap mahasiswanya. Dan dari parameter-parameter yang telah terisi, maka akan dilakukan sebuah perhitungan berdasarkan algoritma yang digunakan untuk memutuskan siapa sih karyawan yang layak untuk diterima atau siapa sih mahasiswa baru yang layak untuk diterima di kampus ini berdasarkan parameter-parameter tadi. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu Artificial Intelligence atau AI. Kecerdasan buatan dapat dianggap sebagai bidang menyeluruh untuk sistem bakar. Tujuan umum AI adalah mengembangkan mesin yang berperilaku cerdas. Terdapat dua cara penelitian AI. Yang pertama yaitu memahami bahasa alami dan juga menganalisis kemampuan penalar melalui masalah untuk kesimpulan logisnya. Pada AI sendiri kita harus melakukan training atau memberikan pembelajaran terhadap sistem. Nah, di sini misalkan kita membuat sebuah AI untuk mendeteksi jenis-jenis buah menggunakan kamera. Jadi semisal kita punya HP, kita foto sebuah buah, maka akan muncul informasi jenis buah tersebut tuh buah apa. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama yang akan kita lakukan, kita harus memiliki banyak foto data. Misalkan kita mau mengklasifikasikan 3 buah, yaitu apel, jeruk, dan juga mangga. Nah, di sini kita memiliki misalkan 100 foto apel, 100 foto jeruk, dan juga 100 foto mangga. Dari data ini kita masukkan ke sebuah sistem tersebut yang sudah disiapkan, kemudian kita labelin. Ini tuh foto-foto apel, ini tuh foto-foto mangga, dan juga ini foto-foto
jeruk seperti itu. Jadi ada 3 kelas yang akan digunakan. Nah, dari 3 foto ini kita anggap data 300 foto ini yaitu data training. Maka kita gunakan sebuah algoritma di dalamnya untuk mentraining komputer tersebut untuk memberikan pelajaran kepada komputer tersebut kalau ketika menemukan foto seperti ini, maka ini merupakan buah apel, misalkan seperti itu. Ya, itu penjelasan singkat mengenai AI. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu teknologi untuk mengintegrasikan sistem. Di mana di sini kita lihat ada 4 teknologi. Yang pertama yaitu e-commerce application dan web system. Di mana beberapa sistem terhubung dengan World Wide Web guna dapat diakses oleh seluruh pengguna internet yang ada di dunia. Di mana awalnya sistem itu dibuat hanya untuk perseorangan atau sebuah kelompok di mana biasa digunakan di sebuah perusahaan. Namun untuk saat ini dan beberapa tahun sebelumnya juga sudahlah dibuat sistem berupa web seperti e-commerce ataupun sosial media seperti Facebook, kemudian Instagram dan lain-lain, di mana sistem tersebut dapat diakses oleh seluruh orang yang ada. Kemudian yang kedua yaitu enterprise system. Beberapa organisasi memanfaatkan integrasi sistem informasi guna mempermudah operasional serta menggapai target perusahaan. Enterprise system juga biasa disebut dengan ERP atau Enterprise Resource Planning. Dalam hal ini biasanya dilakukan pelatihan, dukungan, dan pemeliharaan oleh vendor agar dapat merancang dan juga menginstal serta memelihara dan dapat menggunakan paket ERP tersebut dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu System for Wireless and Mobile Device. Dalam sistem ini, di mana seorang analis mulai dituntut untuk dapat membuat jaringan, komunikasi, dan merancang sejumlah sistem dan aplikasi untuk digunakan oleh seseorang yang memegang handphone seperti Android ataupun iOS. Jadi, kita dapat berkomunikasi atau menggunakan sistem menggunakan HP kita atau ponsel kita. Oleh karena itu adalah sistem Android dan juga sistem iOS. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu open source software. Dengan menggunakan open source software, kode program dapat dipelajari dan juga di-share dan dimodifikasi oleh orang lain. Misal kita mengklon sebuah kode program di GitHub atau mengklon library di GitHub, di mana kita tinggal memakainya ataupun juga kita perlu memodifikasi kode program yang ada di sana sesuai dengan kebutuhan kita tanpa perlu kita mengoding mulai dari awal. Itulah yang dimaksud oleh open source software. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu perangkat lunak tidak mengalami keausan. Dalam artian perangkat lunak tidak akan mengalami penurunan fungsi ataupun mengalami kerusakan walaupun sudah tua umurnya. Semisal sudah berumur 100 tahun atau 200 tahun pun perangkat lunak tidak akan pernah mengalami kerusakan. Inilah yang membedakan software dengan hardware, di mana hardware sendiri seperti TV, HP, dan perangkat elektronik lain apabila semakin tua maka fungsinya pun juga semakin turun gitu loh. Udah nggak sehandal awal beli atau awal baru. Kalau perangkat lunak tidak. Kalau hari ini bisa misalkan menginputkan daftar pegawai, maka 100 tahun lagi dia juga pasti bisa menginputkan daftar pegawai dengan lengkap, misalkan ada nama, NIP pegawai, alamat, dan lain-lain seperti itu ya. Walaupun 100 tahun lagi, maka data yang diinputkan juga akan lengkap gitu, nggak akan berkurang salah satu atributnya. Seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu perangkat lunak tidak dapat diraba. Ya, perangkat lunak itu berbeda dengan hardware ya. Jadi kalau perangkat lunak itu wujudnya itu ada, cuman nggak bisa dipegang gitu. Yang bisa kita pegang tuh mungkin monitornya. Seperti itu ya. Jadi yang ketiga ya, untuk karakteristik yang ketiga yaitu sebagian besar perangkat lunak itu dikustomisasi. Dalam artian apa? Perangkat lunak itu dibuat sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Misalkan nih, seperti sistem informasi akademik untuk mahasiswa, pasti berbeda tuh sistem informasi akademik mahasiswa di ITTS ini, di Telkom ini, dengan sistem informasi akademik untuk mahasiswa yang di UNESA pasti sudah berbeda, mulai dari tampilan dan juga menu tools dan lain-lainnya, fungsi-fungsinya pasti berbeda. Oleh karena itu, bagian besar
perangkat lunak itu dikustomisasi berdasarkan kebutuhan penggunanya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai konsep pengembangan sistem. Di mana dalam pengembangan sistem, seorang sistem analis bertugas menggali informasi yang dibutuhkan oleh klien. Dalam hal ini, pendekatan yang dilakukan yaitu what, bukan how. Jadi apanya dulu, apa sih yang harus dibuat, kemudian apa sih yang dibutuhkan klien, apa sih layanan-layanan yang harus ada pada sistem, kemudian apa sih batasan-batasan perangkat lunak, perangkat keras maksud saya, batasan-batasan perangkat kerasnya itu apa aja sih. Bukan bagaimana cara bikin sistem dan lain-lain, bukan. Tapi masih apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus dibikin untuk sang klien. Nah, di sini seorang sistem analis akan melakukan pendekatan atau menginterview kepada sang klien untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Kemudian setelah mendapatkan informasi apa aja yang dibutuhkan klien, maka sistem analis akan menyusun requirement yang harus ada pada sistem. Yang kemudian hal ini akan diserahkan kepada desainer. Nah, desainer ini baru masuk ke how to build the system. Jadi desainer akan melakukan pendekatan berorientasi objek untuk membuat desain infrastruktur sistemnya itu seperti apa. Jadi di sini desainer akan membuat seperti UML, kelas diagram, sequence diagram dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya desain yang dibuat oleh si desainer ini akan diserahkan oleh programmer untuk dilakukan implementasi atau coding. Setelah dilakukan coding, sistem sudah jadi, maka proses terakhir yaitu proses testing. Nah, proses testing sendiri ini dilakukan yang pertama yaitu testing sistem, apakah masih ada bug di sistem tersebut, ataukah masih ada error di sistem tersebut, apakah input dan juga output yang diharapkan itu sesuai. Nah, seperti itu. Setelah selesai, sistemnya selesai berjalan dengan lancar tanpa masalah, maka selanjutnya yaitu testing dokumen analisis atau dokumen requirement yang pertama tadi. Jadi apakah sudah terpenuhi seluruh kebutuhan klien pada sistem tersebut, seperti itu. Itu secara ringkas konsep pengembangan sistem. Kemudian ada 3 role sistem analis. Jadi di sini sistem analis as konsultan. Yang dimaksud yaitu sistem analis ada kalanya bertindak sebagai seorang konsultan sistem dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini sistem analis bertugas untuk menganalisis sistem yang harus ada dan dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Ada kalanya sistem analis ini merupakan pihak internal ataupun juga pihak eksternal. Di sini untuk pihak internal sendiri yang dimaksud yaitu sistem analis tersebut merupakan pegawai pada perusahaan tersebut. Untuk sistem analis internal memiliki kelebihan di mana sang sistem analis memahami budaya yang ada pada perusahaan tersebut serta apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dan tentunya hal ini tidak dimiliki oleh sistem analis dari pihak eksternal. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sistem analis as supporting expert. Dalam peran ini, analis mengacu pada keahlian profesional mengenai perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan penggunaannya dalam bisnis. Pekerjaan ini seringkali bukan merupakan proyek sistem lengkap, melainkan memerlukan modifikasi ke skill atau keputusan yang mempengaruhi satu departemen. Jadi sistem analis as supporting expert dialah yang memutuskan sistem ini tuh harus ada atau tidak. Seperti itu ya. Termasuk juga untuk dalam hal pengadaan hardware-nya. Sedangkan role yang ketiga yaitu sistem analis as agent of change. Nah, ini sama seperti kalian tuh, mahasiswa, agent of change. Nah, di sini sistem analis ini berperan dalam development proyek mulai dari awal hingga akhir, di mana ia berhubungan baik dengan pihak internal dan juga pihak eksternal dalam proses pembangunan sistem. Sistem analis di sini harus berinteraksi dengan pengguna dan manajemen jika mereka tidak satu dan tidak sama gitu loh. Sejak awal proyek yang dilakukan. Tanpa bantuan sistem analis,
Di sini akan terjadi kesulitan dalam interaksi antara developer, pihak developer dalam artian di sini seperti desainer, programmer dan juga tester akan mengalami kesulitan ketika komunikasi dengan klien seperti itu. Dan di sini sistem analis harus dapat membuat sebuah sistem yang dimana sistem ini memang benar bisa membantu perusahaan tersebut dalam segi operasional dan juga memberi benefit yang lain, benefit yang diharapkan klien, bukan malah setelah sistem jadi malah pekerjaannya malah menjadi tidak lebih baik atau operasional malah menjadi sulit, lebih lambat dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian beberapa mitos seputar development system. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu hasil proyek yang sukses hanyalah program yang berjalan dengan baik. Di sini program yang berjalan dengan baik memang merupakan salah satu variabel kesuksesan dalam hasil proyek. Namun ada juga variabel lain yang harus diperhatikan. Seperti, apakah benar sih sistem yang sudah kita develop ini sesuai dengan yang diinginkan klien? Nah, itu merupakan variabel yang paling utama. Sistem berjalan dengan baik merupakan sebuah kewajiban buat kita. Membuat sistem yang handal, aman, dan juga cepat. Namun, apakah sistem yang kita buat ini memang benar sesuai yang diinginkan klien? Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu, jika jadwal pengerjaan molor, maka kita bisa menambahkan programmer. Development system, membangun sebuah sistem berbeda dengan membangun rumah atau sebuah gedung. Karena kalau membangun rumah, gedung, kalau jadwal molor, kita tinggal tambah tukang, bisa lebih cepat kerjaannya. Namun dalam mengerjakan sistem, ketika kita menambahkan programmer di tengah pengerjaan untuk mengejar deadline waktunya, maka hal ini tidak malah membantu. Namun programmer baru ini akan kita suruh, programmer baru ini tidak bisa langsung mengoding. Tentunya dia akan mempelajari dulu requirement-nya apa aja, desainnya seperti apa, dia baru bisa memulai coding. Tentunya hal ini ketika sang programmer mempelajari dokumen-dokumen sebelumnya akan membutuhkan waktu, di mana itu tentunya tidak sebentar. Oleh karena itu, menambahkan programmer bukan merupakan sebuah solusi dalam percepatan pengerjaan sebuah project system. Kemudian mitos yang ketiga yaitu pernyataan umum tentang tujuan sistem yang akan kita kembangkan sudah cukup untuk memulai pemrograman atau coding. Jadi semisal gini, saya ingin memiliki sebuah grafik pegawai gitu. Kemudian kita langsung coding. Tentu kita akan bingung, yang di coding itu apa? Grafiknya itu seperti apa? Bentuk grafiknya seperti apa? Variabel-variabel yang ada pada grafik tersebut itu apa sih? Gitu. Kemudian data pegawainya seperti apa dan lain-lain. Tentunya ini tidak semudah itu dalam mengerjakan sistem. Kemudian yang keempat, kebutuhan sistem sering mengalami perubahan, namun hal ini dapat dengan mudah diakomodasi karena PL itu fleksibel. Ketika kita mengerjakan proyek dan mulai masuk ke proses coding, semisal jadi sudah melakukan analisis, sudah mendesain, kemudian kita masuk ke implementasi atau coding, tiba-tiba keinginan customer ini berubah gitu. Dia ingin merubah proses A menjadi proses B seperti itu. Nah, tentunya hal ini akan merepotkan sang programmer, bukan programmer juga, desainer juga. Karena apa? Kita akan membuat desain ulang ataupun mungkin kita juga harus menganalisis ulang untuk proses yang baru tersebut. Nah, seperti itu. Setelah kita menganalisis ulang, kita membuat desainnya, kemudian baru masuk ke coding lagi. Hal ini tentunya akan memakan waktu. Oleh karena itu, ketika kita mendapat sebuah project, di sini kita harus memiliki sebuah hitam di atas putih. Misal, jadi di awal pengerjaan ketika sistem analis melakukan analisanya, menggali informasi dari klien, di situ akan ada dokumen analisis yang berisi requirement dari sang klien atau kebutuhan klien. Nah, ketika dokumen ini selesai, kita buat persetujuan dengan sang klien. Seperti itu ya, persetujuan kalau sistem yang seperti ini yang dibutuhkan oleh klien. Sehingga bisa kita memberikan sebuah aturan di situ apabila ada terjadi perubahan di tengah pengerjaan atau mulai dari proses pembayaran dan lain-lain, kita bisa mencantumkannya di dokumen tersebut.
di mana hal itu akan ditandatangani oleh sang stakeholder development-nya dan juga ditandatangani oleh klien tersebut. Seperti itu ya. Jadi untuk mitos yang kelima, begitu program selesai dan jalan maka pekerjaan selesai. Nah, ini belum sampai di sini. Tentunya ketika sistem selesai dan bisa jalan, kita harus testing dulu sistemnya. Kita harus memberikan sebuah percobaan, inputnya dengan outputnya apa sudah sesuai, proses-proses yang ada di dalamnya apakah sudah sesuai. Kita harus melakukan testing satu persatu. Kemudian kita juga testing juga, udah benar gak sistemnya ini, udah memenuhi gak kebutuhan dari kliennya, seperti itu. Ya, itu tadi beberapa mitos seputar development system. Kemudian ada beberapa faktor utama kegagalan dalam membangun perangkat lunak. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan customer tidak dapat dipahami dengan tepat. Nah, di sini sebagai seorang sistem analis kita harus cakap gitu loh dalam menggali informasi dari klien. Kita harus mempunyai celah bagaimana kita dapat informasi lengkap apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh kliennya. Nah, ini kita bisa melakukan beberapa pendekatan. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan customer sering mengalami perubahan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau perubahan itu nggak semudah itu dapat ditangani, tergantung perubahannya juga. Kalau perubahannya kecil, mudah sih nggak masalah. Cuman terkadang perubahannya pun juga dampaknya besar, seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu pengembang kurang memiliki kecakapan dalam menjalankan tugas. Nah, ini mulai dari sistem analis, desainer, programmer, dan juga tester harus benar-benar ahli di bidangnya, seperti itu. Kemudian yang kelima, sistem yang dikembangkan tidak terlalu memiliki banyak manfaat untuk customer. Nah, ini terkadang customer tuh pengen gitu loh, pengen punya sistem gitu loh, pengen perusahaannya atau aktivitasnya lebih mudah dibuatin sistem. Tapi pada kenyataannya sistem yang dibuat itu kurang handal gitu loh. Atau mungkin juga SDM yang menggunakan tuh kurang mumpuni dalam menggunakan sistem, itu juga bisa jadi gitu loh. Ya, seperti itu ya. Jadi ada beberapa macam, ya mungkin kita sering menemukan juga ada sistem, namun sistem ini kalau kita menggunakan sistem ini maka kerjaan kita, operasional kita akan semakin lambat dibanding mengerjakannya dengan cara manual gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tadi penjelasan mengenai perangkat lunak, mulai dari tipe-tipe perangkat lunak, sistem untuk mengintegrasikan perangkat lunak, kemudian karakteristiknya, terus konsep pengembangannya, setelah beberapa pembahasan mengenai mitos dan juga faktor kegagalan dalam development perangkat lunak. Oke, sekian dari saya, Satria. Terima kasih.